Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Muhammad Fauji. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dari kelas T5 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Serta saya akan memberikan contoh atau ilustrasi dari dua komunikasi tersebut. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah sebuah komunikasi atau proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih, dan biasanya tidak diatur secara formal. Sebenarnya komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, seperti ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Berikut adalah contoh potongan video untuk komunikasi interpersonal. Permisi Pak. Ya, Pak Andi ya, silakan Iya. tuh Pak. Jadi gimana Pak? Ada keluhan apa nih? Jadi gini Pak, di sini saya akan melaporkan masalah tentang perusahaan ini. Jadi untuk masalah yang pertama, bahwa ada beberapa barang yang salah packing dan baru ketahuan sebelum barang itu kekirim. Dan yang kedua, berhubung permintaan paket yang membludak, sehingga para pegawai mengeluh karena anggotanya kekurangan. Dan untuk yang ketiga, mohon maaf sebelumnya Pak, kami para manajer sudah berunding bahwa Bapak selaku atasan kurang mengontrol dan mengawasi kami. Jadi banyaknya pegawai yang berleha-leha dalam mengerjakan tugasnya. Jadi itu Pak yang saya laporkan. Oh udah itu aja. Oh jadi secara nggak langsung saya dong yang bikin banyak kesalahan itu ya? Ya, mohon maaf sebelumnya Pak, kurang. Iya ya nggak apa. Untuk masalah pertama kan karena itu kesalahan pegawai ya sebenarnya ya. Nah dari Pak Andi sendiri gimana? Ada nggak solusi untuk mencegah? Solusinya agar kita meningkatkan kualitas SDM kita ya. Itu gimana sih caranya? Dengan apa? Misalkan saya bikin kebijakan gitu kan, untuk kebijakan misalkan kedisiplinan gitu. Kalau misalkan ada satu kesalahan mereka dipotong upah misalkan gitu. Kalau begitu, Kang setuju juga? Setuju saja saya. Bapak selaku Kan Pak Anggi dari divisi produksi kan? Ya, benar. Nah kalau misalkan anak buah Pak Anggi melakukan kesalahan kayak gitu lagi, terus saya bikin kebijakan kalau misalkan satu packing salah dikurangi upah, apa Pak Anggi setuju? Setuju Pak. Mungkin ada beberapa syarat itu. Ya coba keluarin aja apa yang mau Pak Anggi keluarkan. Mungkin dalam ketika pegawai mengalami kesalahan packing, mungkin menggantinya dengan gaji gitu. Iya berarti sama yang apa saya ngomongkan kan? Udah. Jadi permasalahan satu selesai kan? Iya. Nah untuk yang kedua itu memang sih itu salah dari saya juga kan. Saya tidak memikirkan bahwa pegawai akan kerepotan gitu kan. Ya alhamdulillahnya permintaan pengiriman paket sekarang memang sudah agak membludak gitu ya. Mungkin untuk itu nanti saya omongkanlah dengan bidang advertising dan kepada HRD perusahaan kami ya untuk membuka lowongan pekerjaan begitu ataupun membuat divisi baru seperti itu. Nah untuk yang permasalahan ketiga bahwa saya kurang mengontrol begitu kan? Iya benar. Ada nggak dari semua manajer di perusahaan saya ini yang mau diutarakan masalah nomor 3? Mungkin dari bapaknya selaku atasan kurang kurang mengunjungi ke perusahaan kami, jadi saya kurang main lapangan gitu ya. Gitu. Jadi kalau gitu ya solusinya gimana? Mungkin kan di kantor juga saya banyak kerjaan gitu. Mungkin bapak merekrut asisten atau iya sih itu kalau itu saya usahakan deh. Jadi ya yang jadi bisa nanti saya akan kontrol setiap hari gitu.
Kalau gimana kalau Bapak Anggi aja yang jadi tangan kanan saya yang mengontrol? bisa jadi. Bisa mengontrol. Biar gak ada perkataan bahwa saya kurang mengontrol. Jadi karena saya kurang mengontrol dari kebanyakan kesalahan, jadi itu salah saya begitu. Oh, nggak sepenuhnya salah Bapak juga sih. Ya udah berarti Ya. saya lanjut Pangi di tangan kanan ya. Iya, Pak. Udah itu aja. Dapat disimpulkan bahwa dalam video tersebut ada dua orang yang sedang berbicara atau mengobrol. Yang satunya lagi adalah atasan dan satunya adalah staff. Nah, mereka sedang berbicara atau berkomunikasi tatap muka yang sedang membahas tentang pekerjaan dan keluh kesah kehidupan mereka. Yang kedua adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 2-3 orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang sebagai bagian dari kelompok. Berikut adalah contoh potongan video untuk komunikasi kelompok. Yang dari Pak Ahmad dan Ibu Fira sampaikan kemarin, saya selaku direktur merasa sangat tertarik dengan program yang kalian ajukan. Kalau gitu ini Pak proposal bisnis yang kami ajukan. Oke, sesuai yang tertera di dalam proposal bahwa perusahaan ibu menjanjikan keuntungan 20% penjualan dari harga awal yang telah ibu tentukan. Berhubung perusahaan kami mendapatkan keuntungan 20% dari hasil penjualan, berapa harga awal yang Bapak tentukan? Sesuai dalam poin kedua yang tertera dalam proposal, perusahaan kami mengajukan untuk pembebasan biaya layanan selama kontrak kerjasama kami. Apakah Bapak menyanggupinya? Perusahaan kami tidak dapat menyetujui permintaan yang Bapak ajukan. Bagaimana jika kami memberikan pembebasan biaya layanan selama 1 tahun dari 5 tahun kontrak kerjasama kita? Mungkin jika itu keputusan yang terbaik, mau tidak mau saya harus menyetujuinya. Terus apa aja sih program liburan yang Bapak tawarkan? Oke Pak, jadi untuk program yang kami akan ajukan, di sini ada 3 tipe yang akan kami ajukan. Yang pertama di sini ada di dalam keliling Indonesia, yang kedua keliling Asia beserta umroh, yang ketiga ada yang paket yang lebih wahnya yaitu keliling dunia. Nah, akan saya jelaskan dalam satu-satu bidangnya. Yang pertama di sini ada keliling dalam Indonesia. Jadi kita akan mengiklankan atau menjualkan produk kami keliling Indonesia dengan rincian 1 hari ataupun 2 hari 1 malam agar terlihat lebih wahnya. Para konsumen bisa memilih mereka akan di mana, tempatnya di mana, akan berapa malam, dan kami akan menggunakan voucher untuk 2 hari 1 malam dengan gratis 1 kali breakfast dan lunch. Untuk yang kedua, ada umroh dan keliling Asia. Tidak seperti keliling Indonesia yang bisa dilakukan 2 hari 1 malam. Biasanya konsumen kami atau member-member kami jika memilih produk liburan ini, kami hanya menyediakan minimal liburan yaitu 1 minggu ataupun minimal 7 hari 7 malam. Dan itu juga plus umroh. Jadi programnya begini Pak. Jadi konsumen itu kita berangkatkan umroh dulu, mereka selama 2 minggu. Lalu mereka dapat berlibur keliling Asia, tapi hanya memilih 1 negara. Maksud keliling Asia itu mereka bisa memilih di negara mana saja asalkan ada di benua Asia, begitu Pak. Nah, untuk yang ketiga ini worldwide Pak. Ada persyaratan minimalnya Pak. Mereka harus memiliki visa tentu saja. Terus mereka minimal itu harus 30 hari atau 1 bulan. Mereka tidak dapat 2 hari 1 malam ataupun begitu, karena program ini tidak dapat dinikmati oleh sembarang orang. Apakah Bapak ada masukan untuk program ini ataupun apa saja yang ingin Bapak sampaikan? Ya, dari yang tadi Bapak Rizky sampaikan, saya pribadi setuju karena
menurut saya program-program yang Pak Rizky bicarakan lumayan terstruktur. Jadi untuk pembagian atau penandatanganan kontrak bisa dilakukan dengan Pak Ahmad. Seperti negosiasi yang telah kita selesaikan tadi, kontrak di sini berlaku selama 5 tahun dengan rincian 2 poin yang Bapak dapat menandatangani sebelah sini dan di sini direktur Bapak. Bapak dapat menandatangani sebelah sini dan di sini direktur Bapak. Terima kasih, semoga kerjasama ini berjalan dengan baik. Siap. Dapat disimpulkan bahwa dalam video tersebut ada sebuah kelompok kecil yang berisikan 5 orang yang sedang membahas atau berdiskusi tentang tujuan dari bisnis tersebut. Nah, itu untuk pengertian dan contoh dari 2 komunikasi tersebut, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Nah, untuk sekarang yaitu mengetahui perbedaan antara komunikasi interpersonal dengan komunikasi kelompok. Jadi perbedaannya adalah komunikasi interpersonal dilakukan secara antar individu atau antara 2 orang yang dapat diketahui langsung umpan baliknya. Biasanya pesan yang disampaikan berupa hal yang personal saja atau pribadi. Sedangkan komunikasi kelompok yaitu dilakukan antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil dan besar antara 2 sampai 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah ditetapkan berupa diskusi, rapat atau pertemuan yang membahas mengenai ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan atau jelaskan tentang 2 komunikasi tersebut, yaitu komunikasi interpersonal dengan komunikasi kelompok. Saya Anggi Muhammad Pauji. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.